Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillah belum nikah waras. Masya Allah, kesam doakannya lagi sakit Allah sehatkan. Dalam kesam yang berjuang bersama majikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kesam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ya boy. Fenomena cuti diputus kontrak sama majikan. Apakah boleh Kaisam? Apa sih yang harus dilakukan Kaisam kalau misalkan kita saat cuti diputus kontrak sama majikan? Ini sudah sering Kaisam bahas ya cuy ya. Oke. Jadi ada beberapa orang yang lagi cuti diputus ya cuy ya. Satunya tanggal 19 dia balik lagi ke Hong Kong, satunya tanggal 10 kemarin. Jadi mereka ini semuanya sudah dapat long service semuanya. Semuanya juga sudah mendapatkan hak-haknya ya cuy ya. Mungkin majikan memutus kontrak itu karena terlalu lama dan dia juga takut dituntut long service yang kedua kalinya, ya kan? Atau bisa jadi majikan memutus kontrak untuk pengen mendapatkan CC dengan gaji yang standar lagi. Bisa jadi. Karena semakin banyaknya, semakin lamanya kita kerja di rumah majikan, otomatis apa sih tuntutan kita selain meminta gaji di atas standar pastinya, ya kan? Mungkin majikan masih ngerasa nggak enak sama kita, jadi dikasih aja gaji yang di atas standar, ya kan? Nggak nanggung-nanggung. Mbaknya ada yang gajinya udah sampai 8.000 ya cuy ya. Akhirnya saat cuti dia diputus kontrak. Ada juga yang gajinya 6.000 saat cuti juga diputus kontrak. Apakah ini adil untuk kita kayak Yatisam? Padahal kita kan nggak minta, ya kan? Dia sendiri yang menawarkan. Terus apa yang harus kita lakukan? Sedangkan saya loh mengabdi ke dia itu sudah 14 tahun. Saya mengabdi ke dia itu sudah 10 tahun kayak Yatisam. Kenapa mereka begitu segitunya kepada kita? Maka dari itu guys, saya ngajarin ke kalian untuk nggak baper ya. Jadi kalau misalkan kalian ini apa namanya lama kerja di majikan, ya bukan berarti mereka ini adalah keluarga kita. Mereka itu adalah tetap sebatas orang lain, sebatas kontrak kerja di mana kita juga menghormati dan menghargai mereka. Tapi jangan bawa perasaan ke dalam hati kalian sendiri, ya. Tetap profesional kerja. Apa yang dilakukan majikan? Apakah wajar guys? Iya wajar aja. Karena apa? Karena profesional kerja itu kan ada majikan sama kita. Cuma kitanya sendiri yang baper, yang menganggap bahwa keluarga majikan adalah keluarganya. Kita yang menganggap keluarga majikan adalah bagian dari hidup kita. Yang jelas-jelas majikan belum tentu berpikir hal yang sama. Bener nggak? Iya. Jadi kedua pekerja migran ini cuti. Udah lama Kaisam saya nggak cuti ke Indonesia. Sekalinya saya cuti, itu saya keluar long service-nya. Wah, nggak nanggung-nanggung cuy. Ada yang dapatnya 70.000 cuy, long service. Aduh, Masya Allah ya. Nah, menurut Kaisam sih, majikan sudah memberikan hak-haknya seperti itu, ya sudah. Kita harus terima dengan ikhlas ya cuy ya. Ini kan keputusan majikan. Toh, majikan juga tidak mempersulit long service kita gitu ya kan. Sudah diberikan hak-haknya, bahkan cutinya itu pun diberikan tiket pesawat untuk kembali gitu cuy. Nah, cuma pertanyaannya si CC-nya ini Kaisam, apakah saya harus cari majikan dulu di Indonesia terus visa turun terus balik, atau saya balik dengan tiket pesawat yang ada terus saya tunggu visa di Makau? Ini kan pilihannya. Kalian mau pilih repot atau enggak? Itu aja sih pertanyaannya. Oke. Jadi menurut kalian gimana? Mbaknya ini balik dulu ke Hong Kong atau dia cari majikan di Indonesia terus tunggu visa di Indonesia? Kalau menurut kalian, kalian pengen pilih yang mana? Kalau menurut kayak Yatisam ya, karena ini diputusnya saat kita di Indonesia, otomatis ada 1 bulan gaji kita. Bener nggak? Karena tanpa pemberitahuan dulu, kita langsung diputus kontrak gitu kan. Kalau menurut kayak Yatisam, Kaisam akan fly dulu ke Hong Kong. Karena saat masuk ke Hong Kong, ini kan diputusnya ini masih punya waktu 14 hari ya cuy ya. Masih punya visa masuk ke Hong Kong gitu beberapa hari. Nah, alasannya majikannya ini memutus karena financial problem. Otomatis kalau financial problem itu kita bisa tunggu visa di Hong Kong. Ada 3 alasan cuy. Kita bisa difinishkan. Yang pertama, majikan mengalami financial problem atau bangkrut ya cuy ya, nggak bisa gaji. Yang kedua, majikan pergi ke luar negeri. Yang ketiga, majikan meninggal dunia. Itu kita bisa difinishkan. Kalau kita bisa difinishkan, itu artinya kita bisa tunggu visa di Hong Kong. Nah, untuk kasus mbaknya, ini kan financial problem, otomatis kita balik aja dulu dengan tiket yang ada. Kita masih bisa masuk cuy, karena kita masih ada beberapa hari visa kerja ya cuy ya. Nah, setelah masuk di sini,
kita segera cari agensi untuk mendapatkan majikan baru. Setelah mendapatkan majikan baru, kita ini bisa langsung proses ke imigrasi dengan data yang baru, sembari kita nuntut hak terakhir gaji kita, ya kan? Hak terminate itu kan kita dapat 1 bulan gaji. Kita ambil hak kita. Setidaknya kalaupun kita udah overstay nih dari 5 hari ini, kita bisa menggunakan uang terminate itu untuk membeli 1 tiket pesawat untuk out dulu untuk tunggu visa gitu cuy. Ya walaupun ini repot, tapi ya nggak apa-apa. Syukur-syukur imigrasi menerima kita dengan alasan financial problem itu dan memberikan kesempatan kita untuk bisa tunggu visa di Hong Kong. Itu kan lebih baik ya cuy ya. Nah itu untuk mempertahankan pekerjaan kita gitu. Karena visa kita masih ada. Nah gitu ya cuy ya, kalau kayak Tizam. Kalau kalian gimana? Kalian juga boleh calling visa ya cuy ya, karena majikan itu kan sudah mengirimkan surat terminate. Otomatis kalian bisa proses dari Indonesia. Otomatis kalau proses dari Indonesia, ya tahu sendiri. Sekarang agent itu ada biaya PT dan lain-lain ya kan. Kadang kita juga dibohongin ya kan. Ya itu adalah resiko. Tunggu visa 1 bulan, balik lagi ke sini, baru nuntut hak kita ke majikan yang memutus kontrak kita yang kemarin. Apakah masih bisa dituntut Kaisam? Bisa. Saat kalian datang ke sini, kalian baru nuntut hak kalian pemutusan kontrak. Itu bisa ya cuy ya. Nah, kalau misalkan pilihan kalian gimana? Kalian mau balik lagi ke Hong Kong dulu atau langsung cari majikan aja? Itu kan pilihan masing-masing, kalian mau repot atau enggak, itu aja sih. Untuk menghadapi fenomena diputus saat cuti, ini kan banyak ya kejadiannya. Jadi buat kalian antisipasinya apa? Saat kalian diberikan cuti, pastikan kalian memiliki 2 tiket pesawat saat pulang dan saat kembali lagi ke Hong Kong. Ya setidaknya mengantisipasi seperti itu. Saat kalian diputus kontrak, kalian terbang aja dengan tiket pesawat yang ada gitu. Baru di sini proses majikan baru. Walaupun kalian diterminate dengan alasan bukan dari ketiga finish kontrak tadi, setidaknya kalian bisa tunggu visa di Macau gitu cuy. Ya kan, jadi nggak usah ada tiket pesawat lagi. Ya kadang kalau misalkan kita pemutusan kontrak kayak gini, ya kita harus legowo. Ini adalah pilihan majikan dan kita juga harus terima sebagai pekerja ya cuy ya. Jangan mendramatisir atau jangan meratapi kenapa ya majikan itu memutus kontrak, apa saya kerjanya nggak bener ya, atau saya ini. Jangan stop untuk menyalahkan diri kalian sendiri ya cuy ya. Yang penting kalian harus memperbaiki diri. Oh ya sudah, mungkin rezeki saya dengan majikan ini sampai di sini. Kedepannya semoga ya Allah berilah saya pengganti lebih baik dari majikan yang sekarang. Amin ya rabbal alamin ya. Kalian masih memiliki kesempatan untuk mencari majikan baru. Jadi jangan jadikan terminate adalah akhir dari segalanya ya. Oke, tetap semangat cuy. Buat kalian yang diputus-putus kontrak saat cuti, coba cung. Ada banyak nggak sih kejadian ini? Ya kan? Jadi bukan kalian sendiri yang mengalami masalah ini. Untuk itu Kaisam memotivasi diri kalian supaya tetap semangat, bangkit ya. Aduh, ada-ada aja ya cuy ya. Ya kita harus siap lah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga yang diuji seperti ini segera mendapatkan majikan dan Cimeng bisa turun ke sini lagi dengan hidup yang baru. Amin. Aduh, jadi takut Kaisam. Besok saya cuti. Gak usah takut ya. Yang penting saat kalian diputus di Indonesia ya tetap kalian mendapatkan 1 bulan gaji ya cuy ya, karena tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Ya itu kadang tuh sakitnya tuh sampai di sini gitu kan. Majikan kurang ajar. Harusnya kita liburan di Indonesia holiday enak-enak gitu, malah dipecat. Ada-ada aja ya, ujian hidup ya, itu bagian dari resiko kita kerja di Hong Kong ya cuy ya. Mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya cuy ya. Semangat buat kalian. Bye bye. Nyambui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.